Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-9 dan sekaligus juga video saya yang ke-859 di channel ini, saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan font untuk proteksi. Maksud dan maknanya seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan layar kita ini adalah apa yang telah kita buat terkait dengan font, yaitu bisa font itu sendiri ya, seperti ini. Font itu ada di dalam sini yang namanya misalnya Bernard MT, atau kita juga bisa memilih font-font yang lain. Ini sudah kita buat sebelumnya pada seri yang ke-8 yang lalu. Kemudian juga ada font size ya. Ini kebetulan ukuran 36, Anda bisa setting ke ukuran berapapun, mulai dari defaultnya 8 sampai maksimalnya. Default itu artinya standar yang disediakan oleh dia, ada semacam ini. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana supaya suatu naskah bisa tebal seperti ini. Ini bold, kemudian miring, ini italics, dan juga underline atau bergaris bawah. Itu sudah kita buat di seri ke-8. Nah, sekarang kita akan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang font itu dengan sentuhan kreativitas. Artinya apa? Artinya kita telah melalui seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tentu salah satu di antara mereka, di antara seri-seri itu adalah yang penting QWERTY ya. Pada sesi pertama itu kan QWERTY, QWERTY itu keren itu ya. Kalau Anda menguasai QWERTY, otomatis Anda akan menjadi pemenang dimanapun Anda berada. Sebagai pemenang artinya apa? Artinya Anda pasti akan menjadi juara di situ. Contoh, katakanlah kita dimintai bantuan oleh seseorang, entah itu pimpinan atau bahkan kita sendiri ya, mengetik 10 lembar. Kalau Anda mengetik dengan jari dua buah jari, yaitu telunjuk kiri dan telunjuk kanan yang bergerak hanya dua jari, mungkin tiga jari dibantu dengan ibu jari, 10 lembar itu bisa jadi selesai dalam waktu katakanlah 3,5 jam. Tetapi kalau Anda dengan QWERTY itu Anda mengetik dengan 10 jari semua ya. Dari jari kelingking, jari manis, dari tengah, jari telunjuk maupun ibu jari, dari tangan kiri maupun tangan kanan digerakkan semua. Dari 10 jari bergerak semua, 10 lembar itu bisa selesai tidak sampai 1 jam untuk 10 lembar. Ya, maka ini juga sebuah rangkuman atau resume sekaligus juga motivasi supaya Anda terus dan selalu berlatih dan bekerja dengan menggunakan metode QWERTY itu. Oke. Nah, sekarang naskah ini akan kita gulir. Anda bisa dengan anak panah ke bawah di pojok kanan bawah ini, ataupun dengan menggulir scroll dari mouse yang di tengah itu, ataupun dengan page down. Nah, page down, page down, page down, semacam ini. Atau kalau naik bisa dengan page up, page up, page up gitu. Ya. Atau kalau mau agak santai Anda bisa dengan anak panah ke bawah, ya, anak panah ke bawah, anak panah ke atas. Kalau ke kanan boleh anak panah ke kanan, anak panah ke kiri dan seterusnya. Ini scrolling namanya. Nah, ini silahkan. Ya. Jadi kita telah memiliki beberapa eh, apa nih, naskah ya. Oke, ya sekarang kita berada di halaman terakhir. Misalnya di halaman terakhir ini kita akan mengetikkan sesuatu A, B, C sampai Z aja ya. Misalnya caps lock-nya saya hidupkan nih. Jadi huruf besar semua nih. Ya. Jadi eh,
Ya, misalnya kita ketik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, titik, koma, spasi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalnya. Ini adalah font standar dengan ukuran 11, defaultnya 11. Yaitu Calibri ukuran 11. Nah, font itu sebelum mulai ngetik boleh dipilih terlebih dahulu. Misalnya sekarang saya ganti Bernard MT Condensed, ya, saya pilih. Sehingga kalau saya ngetik lagi A, B, C sampai Z seperti yang di atas, ya jadinya ini K, L, M, ya, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, titik, koma, spasi, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Bernard MT. Demikian juga font ini bisa digabung dengan font size. Katakanlah saya sekarang memilih Adobe Codex STDB, ya. Kemudian font size-nya saya pilih 22. Kemudian warnanya saya pilih merah, ya. Maka otomatis teks atau huruf-huruf yang mau saya ketik berfont Adobe Codex ukuran 22 dan warna putih, merah, ya. A, B, C nanti. I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, titik, koma. Ya kan, kalau ukurannya besar otomatis kapasitas layar lebih semakin sempit. Nah, kalau nggak cukup dia akan turun dengan sendirinya. Tuh. Nah, dengan demikian, karena Anda disebut berkreasi, boleh saja perhatikan, ini kursor berkedip, ya. Kursor berkedip dengan ukuran 22 Adobe Codex. Tetapi warnanya saya buat putih. Nah, warnanya saya buat putih. Perhatikan, hati-hati di sini. Saya baru saja memilih font color berwarna putih, ya, sehingga eh, saya ngetik apapun tidak tampak. Kenapa? Karena backgroundnya putih, warna teksnya putih. Nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, titik, koma, spasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak kelihatan. Karena teksnya warnanya putih, backgroundnya putih. Nah, ini yang disebut sebagai proteksi, salah satu proteksi. Tujuan dari proteksi ini apa? Yaitu agar orang-orang yang berada di sekitar kita itu nggak melihat apa yang kita ketik. Karena kalau kita sudah bekerja satu tim di kantor, itu teman itu bisa menjadi pesaing. Karena misalnya dalam pembuatan proposal, tender, nilainya sekian. Ya. Jadi orang nggak bisa melihat angka kita. Biasanya kalau membuat tender itu angkanya sekecil mungkin, hasilnya sebagus mungkin itu. Nah, ini salah satu proteksinya dengan dibuat fontnya warna putih. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita akan eh, melihat hasil ketikan kita ini benar atau salah? Nah, untuk membuat blog, Anda boleh seperti kemarin di dalam seri untuk blog, ya. Itu seri ketiga, ya. Anda boleh double klik bentuk mouse seperti ini. Kita double klik. Ini satu paragraf. Nah, ini ada blok tetapi tidak kelihatan teksnya. Kenapa? Karena warnanya putih. Nah, pada saat di blok itulah Anda buat font color-nya diubah menjadi yang bisa dibaca apapun selain putih, pokoknya apakah merah, apakah kuning, hijau, biru, atau hitam juga. Nah, ini kiranya itu selalu salah satu inspirasi dari font color. Anda juga bisa membuat font size. Nah, ini font size-nya ini defaultnya kan 8. Saya atau kita diperkenankan mengisi di dalam kotak ini angka 1. Misalnya 1, enter. Maka font size-nya menjadi menjadi ukuran 1. Sehingga
kalau kita ketik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, titik, koma, spasi, 1 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perhatikan, ini kelihatannya seperti titik-titik atau seperti garis hitam, begitu, enggak kelihatan. Karena ukuran 1, ini, perhatikan mouse-nya gerak-gerakkan di situ. Nah, ini untuk membuat blok juga Anda klik. Nah, ini sepatunya. Kemudian kita besarkan. Jadi berapa defaultnya? 11, nah, jadi kelihatan. Itu font yang ke proteksi cara kedua, yaitu dengan cara font size-nya dibuat 1. Begitu ya. Nah, kita pilih kalau mau dibaca. Jadi sudah 2 ya. Nanti kreativitas pengembangan silahkan Anda praktek sendiri. Yang pertama yaitu font color-nya putih. Yang kedua font size-nya dibuat 1. Dan yang ketiga, perhatikan, kita juga punya font yang namanya Wingdings. Ini kita pilih di anak panah, lalu gerakkan ke bawah. Terus ini susunannya alfabetis ya, A, B, C sampai Z. Nah, salah satunya ada Wingdings. Ini ada Wingding, ada Wingding 2, Wingding 3, dan seterusnya. Ada juga Webding. Jadi ada 3 font yang bentuknya itu dalam kasat mata kita kelihatan seperti simbol-simbol itu yang namanya Wingding, Wingding 2, Wingding 3, dan Webding. Saya pilih yang Wingding misalnya. Anda boleh bebas ya mau pilih Wingding 2, Wingding 3, ataupun Webding. Saya pilih Wingdings. Nah, kemudian saya ketik nih A, B, C, D, E, F, aneh munculnya. Nah, supaya lebih menarik, ini saya besarkan. Ini sudah saya blok, kemudian saya besarkan menjadi ukuran 12. Ya, atau ukuran berapa. Oh ya, sambil mengenal jenis variasi font, Anda boleh yang sebelah kanan anak panah dari font size itu kan ada tulisannya increase font size. Ya. Increase itu menaikkan. Tuh, ya kan? Ini. Jadi ini nggak kelihatan. Padahal ya ini saya besarkan ya dengan Inggris. Jadi sekarang ukurannya sudah besar 72. Nggak apa-apa. Jadi ini A, B. Jadi ini pun kalau Anda mau menggunakan bahasa sandi manual dalam kehidupan sehari-hari, kalau menunjukkan seperti ini A, karena simbolnya begini. Jadi A itu karena ini dibalik ini. B itu 3 B. C ini kan seperti huruf C. Ini D. Gitu E ini E. F, ya kan? Seperti itu, penyandian namanya. Jadi A, B, C, D, E, F. Nah, kita lanjutkan saja, nggak usah dihafalkan. G, ya kan? Seperti G itu. H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, titik, koma, spasi, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam itu. Nah, si pengembang tentunya si Microsoft dan timnya menciptakan kode-kode ini. Kenapa ini bisa A dan seterusnya, tentu hasil imajinasi mereka. Maka Anda pun juga bisa berimajinasi. Nah, yang kita praktekkan sekarang ini adalah kita memanfaatkan hasil karya dari sebuah imajinasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya ini bisa dibaca layaknya kita membaca huruf biasa ya? Kita double klik di sini, mouse-nya bentuknya seperti ini. Karena ini membentuk suatu paragraf. Walaupun hanya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kita double klik, nah ini satu paragraf. Nah, fontnya yang tadinya Wingdings, Anda ganti font lainnya yang bisa dibaca. Salah satunya Adobe Gothic, STD, B, atau Bernard, atau yang lain Adobe Van Haiti ya, silakan, atau Adobe Garamond ini ya. Demikian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.
dengan memanfaatkan font untuk penyandian. Jadi ada 3 macam cara, bisa font color, font size, lalu font itu sendiri dibuat Wingdings atau Wingding 2, Wingding 3 maupun Webding. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Kalau Anda terkesan, terinspirasi dengan apa yang saya baru saja sampaikan, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi pun juga menjadi terinspirasi dan bisa mengaplikasikan di dalam dunia pekerjaannya mereka sehingga mereka menjadi kompeten. Oke, jadilah kompeten karena hanya orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum like maupun subscribe, silahkan like dan subscribe, ya, itu memberi semangat kepada saya. Oke, demikian. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.